Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, laporan observasi IPA lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Untuk materi pertama akan saya jelaskan yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Adapun ciri-ciri lingkungan sehat yaitu udara, tanah, dan airnya bersih. Udara dapat dikatakan bersih jika tidak berbau dan terbebas dari polusi, baik itu polusi rumah tangga, polusi kendaraan, ataupun polusi pabrik. Selanjutnya, tanah bersih. Tanah dapat dikatakan bersih jika tidak tercemari ataupun terbebas dari sampah dan barang-barang lainnya yang dapat merusak kandungan tanah. Kemudian, air bersih. Air dapat dikatakan bersih jika tidak tercemari dan tidak ada perubahan pada kondisi air tersebut, baik itu warna, rasa, dan bau. Dan pada selokan air ataupun selokan pembuangan tidak terdapat air menggenang sedikit pun, sehingga kondisi selokan tersebut bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting. Mengapa? Karena dengan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjamin anggota keluarga kita terbebas dari penyakit. Kemudian materi selanjutnya yaitu lingkungan kotor ataupun tidak sehat. Lingkungan tidak sehat berarti sudah tercemari. Adapun ciri-ciri lingkungan tidak sehat yaitu yang pertama, udara kotor dan berbau. Tentu saja, udara yang seperti itu dapat mengganggu sistem pernapasan kita. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Hal tersebut dapat mengakibatkan sampah berserakan di mana-mana atau bahkan menumpuk, sehingga merusak pemandangan kondisi sekitar. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Walaupun ada, namun kondisinya tidak terurus, sehingga banyak sampah yang menyebabkan saluran air tersebut menjadi mampet. Akibatnya, air hasil pembuangan rumah tangga ataupun hasil pembuangan lainnya menjadi tergenang pada saluran air tersebut. Yang keempat, tidak terdapat tumbuhan, sehingga kondisi lingkungan terlihat gersang. Walaupun ada, namun kondisinya tidak terurus. Seperti contoh misalnya pohon tersebut ataupun tanaman tersebut mengering dan terdapat rumput liar pada tanaman tersebut. Selanjutnya, penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yaitu peristiwa masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan. Berdasarkan peristiwa tersebut, pencemaran lingkungan dikelompokkan menjadi 3, yaitu pencemaran udara. Udara dapat menjadi tercemar jika ada bahan pencemar yang masuk ke udara tersebut. Bahan pencemar udara dapat berupa asap dan debu. Asap dapat berasal dari pabrik dan motor ataupun ulah manusia. Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 2, yaitu yang pertama faktor alam yang bersumber dari aktivitas alam. Contohnya abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi. Yang kedua faktor manusia yang bersumber dari hasil aktivitas manusia. Contohnya hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor. Yang kedua, pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar oleh bahan-bahan tertentu. Bahan tersebut seperti deterjen, pestisida, dan sampah plastik. Deterjen, pestisida, dan sampah plastik terbuat dari bahan kimia. Yang ketiga yaitu pencemaran air. Air dapat tercemar oleh sampah dan deterjen. Sampah yang masuk ke sungai dapat mengotori air sungai. Jika sampah masuk ke selokan, dapat membuat air selokan menjadi tergenang. Air yang tergenang menjadi sarang nyamuk. Nyamuk dapat membawa berbagai penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Penyebab pencemaran air ada 2, yaitu yang pertama, limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk sehingga pada air menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua, pembuangan limbah rumah tangga ke sungai atau saluran lainnya, seperti air cucian, air kamar mandi. Selain memiliki dampak yang buruk bagi kondisi lingkungan sekitar, sampah juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama sebagai pakan ternak. Sampah-sampah organik seperti dedaunan, sisa-sisa sayuran, dan buah-buahan hasil penjualan maupun hasil panen dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Namun, walaupun demikian, pastikan dulu apakah hewan ternak tersebut menyukainya. Dan yang paling utama, apakah sisa-sisa sayuran dan sisa-sisa buahan tersebut layak dikonsumsi oleh hewan ternak. Kemudian yang kedua, sebagai bahan dasar kerajinan kreatif. Sampah-sampah seperti pembungkus
baik itu pembungkus deterjen, pembungkus rokok, ataupun pembungkus lainnya, dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan kreatif. Misalnya dikreasikan menjadi dompet ataupun tas. Bisa juga sebagai bunga untuk hiasan ataupun sebagai dekorasi ruang tamu. Kemudian yang ketiga sebagai wadah alternatif. Sampah-sampah yang berbentuk kaleng maupun box bisa dikreasikan menjadi wadah kreatif. Contoh sederhananya kaleng. Dapat dikreasikan menjadi sebuah wadah dengan cara dihias. Hiasnya pun bervariasi, bisa dengan ukiran, bisa dengan menempel hiasan pada sisi-sisi kaleng tersebut, ataupun dengan membungkusnya dengan kertas kado. Pada materi kami tentang sampah dan melihat kondisi saat ini di mana virus corona sedang mewabah, kami melakukan eksperimen dari salah satu materi yang telah dipaparkan di atas, yaitu mengubah sampah plastik yaitu botol bekas menjadi pot bunga sederhana dengan tujuan agar sampah plastik tidak tercecer dan akhirnya menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Selain itu, berguna juga untuk penghijauan di area perkotaan, khususnya di lingkungan rumah masing-masing, dan mengubah gelas plastik menjadi gantungan jilbab sederhana. Pertama, yaitu pembuatan pot bunga dari botol plastik bekas. Alat dan bahannya: botol bekas, pisau atau cutter, kuas cat dan cat. Cara penggunaannya: potong bagian tengah botol agar menjadi dua, lalu cat potongan botol tersebut menggunakan kuas, diamkan hingga cat pada botol mengering. Cara penggunaannya: masukkan tanah dan pupuk ke dalam pot, kemudian letakkan tanaman ke dalam pot yang sudah berisi tanah dan pupuk, lalu gantungkan pada dinding atau pagar yang ada di rumah. Eksperimen yang kedua, yaitu pembuatan gantungan jilbab berbahan dasar plastik. Langkah pertama, siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, gunting, lem tembak, lem fok, kemasan minuman, pita, dan hanger. Langkah kedua, gunting kemasan minuman menjadi dua, ambil bagian lingkaran kemasan minuman, gunting dengan rapi. Langkah ketiga, hiasi lingkaran yang sudah dirapikan dengan pita yang ada, lem pita dengan rapi. Langkah keempat, siapkan hanger, ikatkan lingkaran yang sudah dihias tadi di hanger satu persatu. Dan langkah yang terakhir, sudah siap untuk digunakan, gantungkan jilbab agar terlihat rapi. Saya Suryani. Di sini saya akan bereksperimen menggunakan bekas aqua gelas dan akan membuat wadah untuk aqua gelasnya sendiri. Dan ini sangat berguna untuk kita menaruh aqua gelasnya. Pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan, yaitu bekas aqua gelas, kardus, lem, pita, kertas bergambar, dan gunting. Langkah pertama, potong aqua gelas dengan menyisakan ujung yang bulat. Setelah selesai dan berbentuk seperti ini, selanjutnya gulung bekas aqua gelas menggunakan pita hingga menutupi semua bagiannya. Seperti ini. Jika semuanya sudah digulung, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengikat semua bagian dan menjadikannya satu kesatuan seperti ini. Jika ingin lebih indah, kalian bisa menghiasnya menggunakan aksesoris seperti ini. Lalu tahap selanjutnya, memotong kardus menjadi bagian seperti ini. Lalu balut dengan menggunakan kertas bergambar menjadi seperti ini. Kalau sudah, lanjut menempelkan semua bagian kardus. Lalu lanjut ke step terakhir, yaitu tempelkan kardus dan juga bekas aqua yang sudah dihiasi tadi hingga berbentuk seperti ini. Ditempelkan menggunakan lem ya.
Lestari. Di sini saya akan bereksperimen menggunakan bahan bekas yaitu sedotan plastik, yaitu membuat tempat tisu. Mari kita lihat cara pembuatannya.